Selamat berjumpa kembali para sejawat semua. Hari ini perkenankan saya menyampaikan mengenai shifting ya. Bagaimana upaya kita untuk melakukan perpindahan tren peresepan dari antibiotik terkategori watch reserve to kategori akses ya. Nah, jadi di sini kita udah memasuki suatu era baru ya kelihatannya. Ini kalau boleh saya nilai sendiri ya. Era baru terhadap atau tentang antimicrobial stewardship ya. Nah, mari kita bedah satu-satu dan bagaimana upaya dan amanah dari WHO dan bagaimana nanti kita lihat dengan klinis sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kembali mungkin saya sampaikan ya, pada beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan mengenai kategori-kategori antibiotik ya. Ini saya ambil dari WHO ya, AWARE. AWARE itu singkatan Access Watch Reserve. Nah, kalau kita lihat yang termasuk golongan akses di sini adalah ampicillin sulbactam, ampicillin amoxicillin clavulanat, amoxicillin ya, generasi 1 cephalosporin, kemudian ada amikacin, gentamicin. Kemudian untuk kategori watch, kita lihat di sini ada quinolone, azithromycin, ada cephalosporin generasi 2, 3, 4, piperacillin tazobactam sampai carbapenem. Sementara yang golongan reserve di sini kita lihat adalah antibiotik ceftazidime avibactam, ceftarolin, ceftaloson tazobactam, ceftarolin fosamil dan sebagainya. Ya, nah ini Bapak Ibu dokter semua, ini adalah kategori penggolongan antibiotik menurut watch ya. Nah, kalau kita lihat memang di sini saya sendiri berprediksi ya, mungkin banyak dari antibiotik yang ada di watch inilah yang seringkali menjadi peresepan baik di Indonesia maupun mungkin di seluruh dunia. Ya, saya tidak mempunyai suatu data statistik yang pasti. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu dokter di sini, WHO sebenarnya telah mengamanahkan nih, yuk kita pindah dari watch ke akses ya, sehingga katanya lebih sama dengan 60% antibiotik yang diresepkan itu harusnya dia bisa masuk ke dalam golongan akses ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dokter kita bisa lihat bahwa ada satu tren baru, ada satu tren amanah baru ya, dari hanya sekedar mereduksi penggunaan antibiotik secara kuantitas, tetapi secara kualitas juga di sini WHO rupanya mengharapkan agar terjadi suatu perpindahan tren peresepan dari antibiotik yang watch atau menuju ke akses gitu ya. Nah, di sini kenapa demikian ya? Pada pernyataan-pernyataan berikutnya di bawah itu memang dinyatakan ya, mohon maaf ini tulisannya agak kecil, tetapi rupanya antibiotik-antibiotik yang dimasukkan ke dalam golongan watch ini adalah antibiotik-antibiotik yang memang lebih cepat, dinilai lebih cepat, lebih mungkin lebih cepat untuk menimbulkan kolonisasi-kolonisasi kuman-kuman yang multidrug resisten. Sehingga di sini antibiotiknya katanya lebih bagus kita 60% minimal itu harus masuk ke dalam golongan akses. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau Bapak Ibu dokter melihat ya kembali, ini Bapak Ibu dokter bisa melihat kembali di YouTube, video YouTube yang pernah kami sampaikan di sini ya, di Raspberry Indonesia Restratification a Literature Review. Nanti Bapak Ibu dokter bisa cari lagi sendiri, tetapi di sini Bapak Ibu dokter kami memang telah membagi kelompok pasien ya, ini kelompok pasien, bukan kelompok antibiotik tapi kelompok pasien ya, mana-mana yang termasuk stratifikasi resiko tipe 3, mana-mana yang termasuk kelompok stratifikasi resiko tipe 2, dan mana-mana yang termasuk kelompok stratifikasi resiko tipe 1. Ya, ini didasarkan atas severitasnya, status imunnya, dan juga riwayat medisnya. Dan riwayat medis ini kita bagi lagi 3 ya, berdasarkan riwayat penggunaan antibiotik, hospitalisasi, dan riwayat penggunaan instrumen medis. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dokter, sekali lagi nanti Bapak Ibu dokter bisa melihatnya lagi ya di video YouTube kami yang Raspro Indonesia Restratification ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dokter, yang apabila individu yang dia masuk ke dalam stratifikasi risiko tipe 3, ini adalah
apabila individu itu berada dalam kondisi severe atau mungkin dalam kondisi healthcare associated infections, febrile neutropenia yang mengancam, ya, atau memang dalam kondisi immunocompromised dengan riwayat-riwayat penggunaan antibiotik dan atau penggunaan instrumen medis dan atau hospitalisasi kurang dari 30 hari yang lalu. Nah, yang masuk dalam kondisi seperti ini memang kalau kita lihat di sini saran yang diberikan itu adalah antibiotic watch dan reserve. Sementara yang masuk ke dalam stratifikasi resiko tipe 2, ya, ini kalau tadi stratifikasi resiko tipe 3 ini, kalau kita lihat juga dari histori medisnya, itu kurang dari 30 hari yang lalu ada riwayat antibiotik, kurang dari 30 hari yang lalu ada riwayat hospitalisasi, dan atau kurang dari 30 hari yang lalu ada riwayat instrumen medis. Ini secara literatur memang termasuk kelompok yang rawan, lebih rawan untuk terkena atau terinfeksi atau terkolonisasi kuman-kuman yang multidrug resisten, ya, dalam hal ini ESBL atau bahkan mungkin multidrug resisten Pseudomonas atau bahkan juga multidrug resisten Acinetobacter, ya. Nah, ini kelompok inilah masuk dalam stratifikasi resiko tipe 3. Nah, antibiotiknya memang ketika memang kultur belum ada, secara empirik kita berikan apa gitu, ya, watch to reserve nih, ya, kalau anjurannya di sini. Ya, tapi kalau dia masuk di stratifikasi risiko tipe 2, ini mungkin spesifik, ya, ini untuk individu-individu yang lebih beresiko terinfeksi kuman-kuman ESBL dan sebagainya, ya. Tapi dengan syarat dia tidak berat, ya. Apabila pasien dalam kondisi berat, termasuk tergolong statusnya imunocompromised dengan riwayat penggunaan antibiotik dan atau penggunaan instrumen medis dan atau hospitalisasi kurang dari 90 hari yang lalu, yang hospitalisasi kurang dari 90 hari yang lalu. Nah, ini dia masuk resiko stratifikasi resiko tipe 2. Ya, di sini memang beresiko ESBL, ya. Tapi bisa digunakan mungkin kombinasi, bisa digunakan carbapenem sparing agent, ya, dan sebagainya, yaitu sebagai tawaran aja, tapi dia lebih beresiko katanya terhadap ESBL. Dan kalau yang stratifikasi resiko tipe 1 ini yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kriteria di stratifikasi resiko tipe 2 dan tipe 3. Ya, sekali lagi untuk kepustakaan, untuk logika-logika dasar dan semuanya bisa sejawat baca atau lihat di YouTube kami sebelumnya. Ya, nah, tapi ini kalau kita lihat Bapak Ibu dokter kembali ke sini, ini kita bagi, ya, menjadi stratifikasi risiko 1, 2, dan 3. Dimana kalau dia masuk ke stratifikasi risiko tipe 1, itu masih ada space lah, ruangan untuk kita bisa gunakan antibiotik yang akses. Nah, ini pada sebuah penelitian ternyata, ya, ini penelitian dengan menggunakan moda digital, ya, untuk penatagunaan antimikroba yang kita coba, ya, kita FGD-kan, kita sosialisasikan, kemudian kita tarik data, ya, secara fair. Kita coba dan kemudian kita lihat, ya, selama 3 bulan ternyata ini hasilnya dari 3 rumah sakit ini, Bapak Ibu dokter, ini kita bisa lihat ternyata lebih dari 80% di sini kita lihat, ya, itu kalau masuk ke dalam kelompok pasien dengan stratifikasi risiko tipe 1. Jadi ini yang dimasukkan ke sini ini adalah pasien-pasien yang membutuhkan antibiotik, ya, awal. Jadi begitu masuk ke UGD gitu, ya, antibiotik apa yang harus diberikan sementara ada infeksi gitu, ya, ada fokus infeksi yang jelas. Nah, ketika distratifikasi, ya, dengan moda digital setelah ini, nah, ternyata memang 80% dari pasien itu masuk ke dalam stratifikasi resiko tipe 1. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dokter di sini, ya, seharusnya kalau memang betul seperti itu, ya, tentu nih kita butuh studi-studi lebih lanjut, ya. Ini baru studi dalam jumlah yang terbatas, ya, dalam waktu dan jumlah yang terbatas, tapi kita butuh studi-studi lebih lanjut tentunya. Nah, tapi kalau kita lihat dari data ini, maka memang betul, ya, jangan-jangan sebagian besar antibiotik empirik sekalipun ketika pertama kali harus digunakan, memang dia jatuhnya di akses. Dan kalau kita lihat daripada amanah WHO, ya, lebih dari 60% dia harus masuk ke dalam golongan akses antibiotik yang diresepkan, maka kelihatannya ini menjadi satu
ya rangkaian puzzle dalam antimicrobial stewardship yang bisa kita satukan ya. Sekali lagi tentu ini membutuhkan pengkajian lebih lanjut, membutuhkan penelitian dengan sampel yang lebih banyak ya, dengan waktu yang lebih lama. Tapi ini sebagai preliminary study aja, kita bisa mencoba melihat di sini, jangan-jangan memang tidak terlalu berlebihan kalau lebih dari 60% antibiotik yang diresepkan itu harus masuk ke dalam golongan akses. Nah, lalu bagaimana dengan guidelines-guidelines ya yang diterbitkan oleh WHO, Bapak Ibu dokter semuanya yang saya hormati. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini saya ambil dari the WHO, the WHO our guidelines. Ya, ini kalau kita lihat pada praktek klinik sehari-hari di primary healthcare itu banyak kasus-kasus yang memang sebenarnya nggak perlu membutuhkan antibiotik. Ya, bronkitis ya, ini dia dinilai tidak perlu membutuhkan antibiotik. Ya, nah ini mungkin harus menjadi satu kesadaran dan kebangunan bersama ya, baik di kalangan para medis, di kalangan komunitas ya, supaya kita hati-hati nih, nggak semuanya memang perlu antibiotik. Demam tidak berarti harus antibiotik. Tentu kan kita harus kaji dulu ya apa penyebabnya dan sebagainya. Jangan sampai kita masuk ke 7 black holes ya. Nanti kalau Bapak Ibu dokter bisa buka lagi video YouTube kami, ada judulnya 7 black holes ya, yang membawa kita masuk ke dalam kondisi overuse antibiotik. Ya, nah, tapi kalau kita lihat di sini jelas WHO mau menekankan bahwa ada sebagian, saya kira nih sebagian besar ya penyakit-penyakit yang mungkin bisa kita temukan di primary healthcare dan ini ternyata tidak membutuhkan antibiotik begitu. Jadi ini Bapak Ibu dokter bisa membaca lagi di guidelines WHO AWARE ya. Ini bisa Bapak Ibu dokter browsing ya. Nah, ini ya, kalaupun dia memerlukan antibiotik, ternyata mulai dari bronkitis udah nggak perlu pakai antibiotik. Ya, kalau misalnya dia terjadi COPD sekalipun, kalaupun misalnya ya chronic obstructive pulmonary disorder, chronic obstructive pulmonary disease, itu antibiotiknya pun akses. Ini kalau kita lihat ya penyakit-penyakit di komunitas itu antibiotiknya semua hampir semua rata-rata akses. Hanya beberapa aja misalnya kayak diare ya. Diare pun ini nanti Bapak Ibu dokter bisa membaca lagi di sini nggak semuanya juga memerlukan antibiotik ya. Biasanya yang diberikan antibiotik adalah diare-diare yang dengan misalnya perdarahan yang masif atau dalam kondisi status imunokompromis yang sangat berat ya. Ini bisa Bapak Ibu dokter temui di sini. Tetapi sebagian besar kalaupun membutuhkan antibiotik, apalagi ya dia di primary healthcare, itu masuknya ke golongan akses. Jadi ya, kalau kita terapkan mungkin pada praktek klinik kita sehari-hari ya, banyak di primary healthcare misalnya peresepan cefixime, levofloxacin, ciprofloxacin. Nah ini adalah sebenarnya termasuk dalam kategori WATCH kalau kita merujuk pada kategori awarenya WHO. Nah, tapi di sini Bapak Ibu dokter ternyata yang disarankan dia switch ya dari WATCH ke akses. Ada shifting ya yang rupanya ini diupayakan supaya terjadi suatu shifting, pergeseran tren persepan dari yang tadinya watch, cefixime, levofloxacin, ciprofloxacin, acitromycin ini menuju ke akses, amoxicillin, ampicillin, amoxicillin clavulanat ya, ini masuk dalam kondisi dalam kategori akses. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dokter, saya secara pribadi mungkin menilai memang ada suatu upaya dari WHO untuk mengubah tren persepan yang memang dinilai di seluruh dunia ini memang WATCH rasanya ya, rasanya nih WATCH yang paling banyak. Nah, ini kalau kita mau gali lebih lanjut Bapak Ibu dokter pada guidelines ini ya. Ini di hospital facility. Pada community acquired pneumonia itu yang digunakan adalah antibiotik kalau dia mild to moderate case ya, tergolong mild to moderate case. Secara klinis dinilai seperti itu, maka yang digunakan juga antibiotik golongan akses, amoxicillin ya, amoxicillin clavulanat Bapak Ibu dokter
gitu ya. Pada kondisi severe case baru dia gunakan antibiotik tergolong watch. Ya di sini cefotaxime, ceftriaxone dan sebagainya. Nah ini jadi ada shifting lagi ya Bapak Ibu dokter dari antibiotik yang watch to access. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dokter, ini adalah suatu upaya ya. Ya walaupun memang tidak dipungkiri dalam praktek klinis sehari-hari penggunaan carbapenem itu pada kasus yang berat, severe, sepsis dan sebagainya, bukannya artinya 100% tidak boleh digunakan. Boleh dalam kondisi yang memang terindikasi untuk digunakan. Ya kita tahu kan meropenem bisa jadi merupakan antibiotik yang handal untuk eradikasi ESBL misalnya. Ya, nah jadi boleh-boleh aja digunakan ketika pasien masuk jatuh dalam stratifikasi resiko tipe 2 atau 3 misalnya dalam kondisi yang severe, apalagi ya dengan resiko sekelumit resiko yang bisa memungkinkan terkena infeksi atau menjadi sumber infeksi dari kuman-kuman multidrug resisten, ya boleh-boleh aja digunakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu dokter, sekali lagi ya yang digunakan di sini ketika mild to moderate case itu ternyata lebih banyak antibiotik yang sifatnya akses, kategori akses. Ya kalau kita merujuk pada survei tadi ya di 3 rumah sakit, nah ini masuknya dalam stratifikasi resiko tipe 1 ya, yang di sini sekali lagi masih mungkin kita membuat suatu space, ada satu space yang bisa kita resepkan di situ akses ya. Tentu ini sangat baik ya apabila dikombinasikan dengan data-data pola kuman lokal dan sebagainya. Ya, tetapi ini secara empirik WHO sekali lagi mau mengajak ya kelihatannya menjadikan ini sebagai acuan agar terjadi suatu tren peresepan, perubahan tren peresepan dari watch to access. Nah, demikian juga ini ya Bapak Ibu dokter ya. Ini kita lihat ya, penggunaan yang antibiotik golongan watch seperti ciprofloxacin itu baru disarankan pada upper urinary tract infection. Sementara kalau yang mungkin Bapak Ibu dokter sering temukan di poliklinik, di praktek-praktek di fasilitas kesehatan tingkat primer dan sebagainya, ini lower urinary tract infection ya. Jadi ini antibiotiknya yang disarankan amoxicillin clavulanat. Jadi jangan kita berikan langsung ciprofloxacin atau quinolone dan sebagainya. Ya, cefixime misalnya. Tapi di sini WHO untuk lower urinary tract infection ini yang disarankan masih sejauh amoxicillin clavulanat. Ya, jadi di sini juga kita harus mudah-mudahan bisa membuka ya sedikit wawasan kita gitu, Bapak Ibu dokter. Ya, nah ini adalah satu penelitian ya. Kita sosialisasikan, ada pertimbangan pola kuman lokal dan sebagainya, kemudian kita bikin dengan aware WHO ya di sebuah rumah sakit. Terus kita survei. Ini penelitian 9 bulan ya dengan digital, moda digital di sebuah rumah sakit nih Bapak Ibu dokter ya, 9 bulan. Nah, kita lihat di sini ternyata memang ada tren ya, kita hitung divine daily dose-nya ada satu tren reduksi divine daily dose dari antibiotik kategori watch ya, seperti cephalosporin generasi ke-3 sebesar 24,82%, kemudian quinolone sebesar 33,20%, carbapenem 14,76% ya. Dan kemudian kita lihat akses kategori antibiotik yang seperti golongan penicillin ya, dalam hal ini seperti ampicillin subactam, mungkin amoxicillin clavulanat ya, itu dia meningkat ya sampai 528,66%. Ya, jadi meningkatnya jauh banget, sementara yang watch-nya memang udah mulai turun. Tapi ini baru sekali lagi baru penelitian dengan jumlah sampel dengan waktu yang terbatas ya. Belum ada satu korelasivitas ya antara kepatuhan misalnya dari yang disarankan pada guidelines secara elektronik dengan penurunan atau peningkatan divine daily dose-nya. Jadi tentu ini adalah penelitian yang dini ya, baru
penelitian preliminary study sekali lagi, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan semangat kita bahwa memang kalau dilakukan secara dengan monitoring ya yang baik, mudah-mudahan ini bisa terjadi suatu tren perubahan. Dan sekali lagi Bapak Ibu dokter, sekarang saya sendiri menilai bahwa yang kita capai itu tujuannya bukan hanya menurunkan mereduksi kuantitas aja, tetapi juga memang mengubah ya, kelihatannya mulai mengubah tren peresepan dari antibiotic watch reserve ke kategori akses ya, supaya lebih menurunkan resiko untuk munculnya kolonisasi atau kuman-kuman dengan karakteristik multidrug resisten ya. Ya, baik, mungkin demikian Bapak Ibu dokter. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bisa bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal yang keliru atau ada hal yang kurang update dari yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dokter terus maju, sukses senantiasa dalam setiap langkah dan karya untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dokter semuanya.